Rizik Syihab menjadi tahanan polisi, tapi sejumlah politisi juga mulai mengajukan diri sebagai penjamin pemimpin FPI itu. Mereka memastikan Rizik tidak akan melarikan diri. Salah satu orang yang bersedia menjamin Rizik adalah politisi Gerindra Habibur Rahman dan juga politisi dari PKS Abu Bakar Al-Habsyi. Kita sudah bergabung dengan kuasa hukum Rizik Syihab Sugito melalui sambungan telepon. Selamat sore, Pak Sugito. Selamat malam. Baik, selamat malam Pak Sugito. Jadi kuasa hukum akan mengajukan pra peradilan terhadap Rizik Syihab, betul? Rencananya begitu. Pak Sugito, Ya, kapan akan mengajukan penangguhan penahanan atau juga pra peradilan terhadap status tersangka Rizik Syihab? kalau untuk penangguhan penahanan saya harus komunikasi dulu, harus diskusi dulu dengan Habib Rizik. Tapi kami ucapkan terima kasih dengan Bapak Habibur Rahman sama Pak Al-Habsyi yang bersedia untuk menjadi penjamin. Tapi prinsipnya begini, bahwa untuk pra peradilan kita itu ada 3 item rencananya. Satu menyangkut mengenai masalah penangkapan, yang kedua menyangkut mengenai masalah penahanan, yang ketiga menyangkut mengenai masalah penetapan sebagai tersangka. Apa sebenarnya jadi keberatan pada saat mengajukan pra peradilan karena status tersangkanya? Kan polisi sudah menjelaskan ada pasal-pasal yang dilanggar, sudah ada bukti-bukti kuat juga yang akhirnya membuat polisi menetapkan status tersangka terhadap Rizik Syihab. Jadi begini, untuk pemanggilan pertama dan kedua, beliau itu kan sebagai saksi dan belum diminta keterangan. Tiba-tiba langsung ada penetapan tersangka. Jadi sebenarnya memang sudah ada pihak-pihak lain yang dipanggil, tapi itu menjadi hak sepenuhnya dari pihak kepolisian. Tapi kami juga sebagai tim lawyer berhak juga untuk berargumentasi secara hukum terkait dengan penetapan tersangka beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ini kan menurut saya itu tidak berdiri sendiri bahwa hukum itu harus adil. Kenapa untuk urusan yang terkait dengan kerumunan hanya Habib Rizik yang dikejar seperti teroris? Kan banyak kerumunan-kerumunan yang lain yang itu menurut saya dibiarkan saja. Kenapa itu? Itu kan menjadi pertanyaan besar untuk masyarakat, apalagi tim lawyer yang memang setiap hari berinteraksi dengan beliau. Tapi kemudian itu menjadi perhatian dari pihak kepolisian karena yang melibatkan juga banyak orang pada saat kerumunan di Petamburan. Ada juga kasus penghasutan yang menjadi fokus dari polisi untuk bisa menetapkan Rizik Syihab sebagai tersangka. Apa kemudian argumen secara hukum yang nanti akan Anda ajukan di pra peradilan? Jadi begini, kalau menyangkut mengenai masalah penghasutan itu sangat itu masih debatable. Penghasutan yang mana? Terkait dengan statement atau pidato beliau pada waktu acara Maulid Nabi, atau penghasutan yang terkait seakan-akan Habib Rizik ngajak kepada khalayak untuk hadir di acara Maulid Nabi, dan sepertinya Habib Rizik itu tetap membiarkan dengan jumlah massa yang cukup banyak sehingga melanggar ketentuan pasal 93 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 mengenai masalah kekarantinaan kesehatan. Apakah mengenai masalah itu? Atau untuk penghasutan yang lainnya? Itu kemarin pada waktu BAP belum dijelaskan secara tegas. Jadi kita masih membaca situasi mengenai masalah materi, untuk pra peradilan. Tapi secara garis besar kami sudah paham. Soal penangguhan penahanan, polisi menahan Rizik Syihab karena ada kekhawatiran untuk melarikan diri karena beberapa panggilan juga tidak dihadiri oleh Rizik Syihab, dianggap mangkir gitu. Lalu apa yang kemudian dijaminkan oleh tim kuasa hukum menjaminkan bahwa Rizik Syihab tidak akan melarikan diri untuk penangguhan penahanan ini? Jadi begini, Habib Rizik tidak pernah melarikan diri. Habib Rizik tempat tinggalnya jelas, ada di 3 lokasi. Di Megamendung, di rumah putri beliau yang ada di Sentul dan di Petamburan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa pemanggilan yang kedua yang pada waktu itu Laskar Keberatan, itu pemanggilan beliau sebagai saksi, bukan sebagai tersangka. Setelah ada penetapan tersangka, tidak perlu dipanggil, kami datang. Pada waktu itu, hari Jumat malam saya ke Megamendung, bertemu dengan beliau bahwa ini sudah ada penetapan tersangka dan kami juga sudah komunikasi dengan penyidik bahwa rencananya Senin akan datang untuk pemeriksaan. Tapi beliau mengatakan, loh, kalau sudah menjadi tersangka, supaya tidak simpang siur beritanya dan supaya tidak ada hal yang seakan-akan beliau Habib Rizik ketakutan, saya akan datang hari Sabtu. Hanya kan datang hari Sabtu. Jadi kalau misalnya ada dari pihak Polda Metro Jaya seakan-akan menyatakan tidak, kami sudah mengkomunikasikan dengan pihak penyidik dan kami akan datang. Dan itu secara gentle beliau juga datang. Ketika ada ketika ada surat penangkapan dan penahanan untuk hal yang ini menyangkut
hal yang prinsip, beliau tidak bersedia untuk menandatangani. Pak Sugito. Sehingga ada berita acara penolakan terhadap surat penahanan dan surat penangkapan. Oke, karena ada kesan bahwa pada saat pemeriksaan itu berlangsung juga tidak kooperatif, ada beberapa kali pemanggilan juga tidak hadir, dan juga polisi alasan untuk menahan Rizik Syihab adalah ancaman hukuman penjaranya di atas 5 tahun. Ini menjadi alasan kuat untuk bisa menahan Rizik Syihab. Jadi begini, mengenai pasal 160, itu kan ancaman hukumannya 6 tahun. Menjadi alasan objektif untuk bisa menahan. Tapi itu kan sebenarnya tergantung dari pihak kepolisiannya, bahwa ini jangan-jangan kami ya menduga sebagai lawyer 160 itu dimasukkan sebagai pasal yang terkait dengan kerumunan itu supaya bisa menahan beliau. Saya khawatir semacam itu. Makanya kami akan menguji melalui pra peradilan, walaupun itu nanti pasti akan menjadi perdebatan karena itu sudah bagian dari pokok perkara. Baik, pra peradilannya nanti akan hanya untuk Rizik Syihab saja atau 4 tersangka lainnya? Untuk 5 tersangka lainnya, 5 tersangka lainnya akan mengikutinya, karena yang 5 tersangka tersebut 3 tersangka tadi malam jam 1 itu juga sudah hadir dan sudah diperiksa, dan kebetulan yang ketiganya tidak ditahan jadi bisa pulang. Hal yang semacam ini janganlah menjadi bahan yang seakan-akan dari teman-teman di FPI atau apalagi Habib Rizik menghindar dari panggilan kepolisian. Perlu diketahui pada awal-awal pemanggilan beliau masih kelelahan dan kecapean karena baru pulang dari Saudi. Terus yang kedua, ada duka mengenai masalah 6 laskar yang meninggal dunia, tentunya menimbulkan kesedihan yang luar biasa. Tentunya beliau sangat berempati terhadap 6 laskar. Tapi yang ingin saya pesankan, Mbak Tia, yang ingin saya pesankan bahwa walaupun HRS ditahan, walaupun HRS ditetapkan sebagai tersangka, kita tidak boleh melupakan meninggalnya 6 laskar FPI yang tentu kita akan perjuangkan. Baik, maaf saya potong Pak Sugito. Ini terakhir untuk Pak Sugito, karena untuk memperjelas kasus ini dalam proses penyidikan masih ada 2 tersangka lain yang ditunggu oleh polisi. Apakah nanti dari FPI atau mungkin dari kuasa hukum Rizik Syihab menyarankan untuk kooperatif sajalah datang kepada polisi untuk bisa diperiksa? Untuk 2 yang lainnya tidaklah usah berdebat mengenai masalah kooperatif. Akan hadir secepatnya, tidak perlu ada panggilan. Akan hadir? Anda menjamin itu ya? Untuk proses pemeriksaan. Jadi jangan menjadi berita yang akhirnya seakan-akan mempersulit terhadap proses pemeriksaan yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Akan hadir. Nanti kami akan diskusikan dengan yang 2 untuk hadir. Anda memastikan itu karena saat ini masih dalam pengejaran. Anda memastikan akan hadir kedua tersangka itu ya? Kami keberatan dengan kalimat pengejaran. Insya Allah tetap akan hadir. Oke, baik. Terima kasih Pak Sugito telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.